Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian dimanapun Anda berada dan apapun aktivitas kalian kali ini. Selamat datang di podcast ITSNU STAIS Pasuruan. Kali ini Dea akan barengi teman-teman semuanya. Tentunya kita sudah kedatangan tamu paling istimewa. Kali ini ada salah satu dosen dari kampus di Kota Pasuruan. Beliau adalah Ketua Program Studi Pendidikan Fisika ITSNU STAIS Pasuruan. Selamat datang Ibu. Monggo untuk kali ini silahkan diperkenalkan Ibu. Halo semua, nama saya Nurul Hidayah Al-Mubarokah. Saya kebetulan juga menjadi Ketua Program Studi Pendidikan Fisika di ITSNU Pasuruan. Baik, jadi Ibu Nurul ini adalah Ketua Program Studi Pendidikan Fisika ya? Betul. Untuk kali ini sebelumnya, apa kabar Ibu untuk kali ini? Alhamdulillah baik sekali. Nggak nanya balik? Oke, untuk kali ini sebelum kita mulai perbincangan kita dengan tema mengenal profil pendidikan fisika, sebelum kita mengupas habis apa sih pendidikan fisika itu, prestasi apa yang kita miliki. Jadi untuk teman-teman semua di rumah silahkan kita saksikan bersama profil singkat dari pendidikan fisika. Selamat datang di program studi S1 Pendidikan Fisika adalah salah satu program studi sarjana di Fakultas Ilmu Pendidikan Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan. Hasil sinergi kolaboratif antara pendidikan tinggi dan pesantren yang merupakan satu-satunya program studi S1 Pendidikan Fisika di Pasuruan, beralamatkan di area perkantoran PCNU Kabupaten Pasuruan, Warungdowo, Kecamatan Pojendre, Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi program studi S1 Pendidikan Fisika Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan menjadi program studi yang menghasilkan sarjana unggul di bidang teknologi pembelajaran fisika yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam Nusantara berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Program studi S1 Pendidikan Fisika memiliki tanggung jawab menghasilkan lulusan menjadi pendidik, peneliti di bidang fisika, dan wirausaha di bidang pendidikan. Dosen program studi S1 Pendidikan Fisika merupakan pembelajaran dengan pendekatan student center learning yang mana mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan sehari-hari. Selain itu, program studi S1 Pendidikan Fisika ITSNU Pasuruan terdiri dari dosen yang ramah dan berkompeten di bidang fisika. Mahasiswa dibekali keterampilan dasar sebagai penunjang kompetensi pengetahuan ilmu fisika melalui kegiatan percobaan di laboratorium program studi S1 Pendidikan Fisika. Hasil media yang dibuat dapat membantu siswa lebih memahami materi pembelajaran fisika. Salah satu mahasiswa di program studi S1 Pendidikan Fisika Institut Teknologi Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan. Suatu kebanggaan bagi saya menjadi salah satu mahasiswa di program studi S1 Pendidikan Fisika. Karena di program studi
S1 Pendidikan Fisika, saya mempelajari banyak konsep tentang fisika dasar yang dapat diaplikasikan dalam teknologi pembelajaran yang bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan. Bengkel pembelajaran merupakan wadah pengembangan kreativitas mahasiswa S1 Pendidikan Fisika untuk membuat media pembelajaran fisika yang inovatif baik secara manual maupun berbasis teknologi informatika. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika atau HIMA-Penfis merupakan organisasi mahasiswa yang berdiri pada tahun 2018. Program kegiatan HIMA-Penfis mencakup program dalam bidang pendidikan, sosial, dan teknologi informatika. Pada masa pandemi COVID-19, perkuliahan maupun kegiatan praktikum di program studi S1 Pendidikan Fisika menerapkan pembelajaran online dengan memanfaatkan teknologi informasi. Program studi S1 Pendidikan Fisika ITSNU Pasuruan merupakan tempat yang tepat untuk mengembangkan kompetensi generasi muda dan menjadi pendidik bangsa yang excellent karakter. Salam pendidikan fisika. 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 Oke, baru saja kita sudah melihat nih video singkat mengenai profil pendidikan fisika. Nah, untuk teman-teman yang mau lulus atau yang kelas 12 SMK atau MA yang ingin mendaftar di kampus ITSNU Pasuruan dan masih bingung ingin masuk prodi apa, silahkan lihat di podcast kita kali ini agar lebih memantapkan pilihan kalian ya. Nah, langsung saja untuk pertanyaan pertama, untuk bincang kita pertama ya Bu Nurul ya. Apa sih keunggulan program studi pendidikan fisika di ITSNU ini? Ya, sesuai dari profil lulusan tadi ya Bu, memang program pendidikan fisika ini kami unggul di bidang teknologi pembelajaran fisika, di mana karena kita naungannya adalah Nahdlatul Ulama, berarti otomatis ya teknologi pembelajaran fisika yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Oh, jadi nggak diragukan lagi ya Bu ya. Jadi untuk para pemuda-pemuda Nahdlatul Ulama khususnya di sini juga sudah ada program pendidikan fisika di mana di Kota Pasuruan ini satu-satunya ya Ibu ya. Iya betul. Yang ada prodi pendidikan fisika. Iya. Betul. Jadi untuk kedepannya untuk prodi fisika sendiri ini untuk profil lulusannya untuk prodi pendidikan fisika bagaimana Ibu? Dilihat dari program nama program studinya jelas, karena kita ini adalah pendidikan fisika, otomatis memang kita mahasiswa setelah lulus jelas menjadi seorang pendidik. Pendidik apa? Jelas karena kita bidang ilmunya adalah fisika, otomatis ya pendidikan fisika. Tapi ternyata di ITSNU ini tidak hanya untuk menjadi seorang pengajar fisika, tapi kita juga meluluskan dengan tujuan untuk sebagai peneliti bidang apa nih maksudnya? Jadi peneliti di sini adalah peneliti di bidang pendidikan fisika. Kemudian setelah peneliti apa saja nih? Setelah peneliti, yang ketiga adalah untuk pengelola laboratorium. Jadi semisal karena seorang guru di suatu sekolahan kan pasti ada ruang lab ya, karena sudah ruang lab, dan di ITSNU Pasuruan khususnya program studi pendidikan fisika ini kami juga membekali mahasiswa untuk bisa mengelola laboratorium. Jadi bisa jadi laboran gitu ya Bu bisa ya, untuk tingkat yang di sekolahan. Jadi seperti itu. Nah, tadi kan ada pendidik, peneliti, kemudian pengelola laboran.
Dan yang keempat adalah wirausaha. Nah, di wirausaha ini bisa membuat namanya media pembelajaran. Otomatis karena kita bidangnya fisika, berarti media pembelajarannya fisika. Oh, gitu. Iya, tidak hanya itu, karena kita wirausahaan juga bisa melebarkan sayap di dunia, membuka lembaga bimbingan belajar. Nah, tentu saja ya jelas karena kita adalah bidang studinya fisika, maka ya kita bisa membuka lembaga bimbingan belajar di bidang fisika, boleh privat boleh atau lebih luas lagi kayak kita punya LBB gitu ya, Bu, kita punya LBB. Iya, jadi banyak banget ya. Ya. Untuk profil lulusannya nggak kalah dari program-program studi yang lain ya. Betul. Di situ juga ada laboran yang disebutkan Ibu Nurul tadi, juga bisa jadi pendidik. Toh dulu waktu saya sekolah aja ini Bu ya, banyak banget teman-teman itu yang nggak suka sama fisika. Itu kenapa sih Bu? Banyak banget yang nggak suka. Wah, memang kebetulan kalau kita mewawancarai di masyarakat, kenapa dunia fisika ini sangat tidak disukai seperti itu. Padahal karena seharusnya karena kita tujuannya adalah meluluskan sebagai tenaga pendidik, maka seharusnya kita bisa mengolah bagaimana mindset siswa agar tidak seperti itu. Seharusnya lebih menarik fisika ini bagaimana, cara metodenya bagaimana. Karena di pendidikan fisika program studi di ITSNU ini, maka kita harus mengajarkan mahasiswa kita bagaimana mengolah ilmu fisika semenarik mungkin untuk diterapkan di sekolah. Oh, jadi nggak sesulit yang kita bayangkan ya Ibu ya. Jadi gimana caranya kita bisa merubah mindset kita agar kelihatan menyenangkan gitu. Jadi bisa kuliah program studi fisika begitu. Betul. Ya Ibu ya. Agar momok-momok yang waktu di pikiran ya memang janganlah menganggap bahwa fisika itu sulit dan gurunya juga killer atau dosennya juga killer seperti itu. Padahal dosennya di fisika program studi fisika ITSNU itu dosennya ganteng-ganteng loh ya Bu ya. Oh, tidak ganteng saja Bu, kan ada yang perempuan juga, berarti ganteng dan cantik. Jadi jangan ragu, jangan khawatir, silahkan daftar di ITSNU Pasuruan. Di situ pendidikan fisika ini termasuk program studi yang diunggulkan ya Bu ya, karena kemarin-kemarin itu sudah memboyong banyak sekali prestasi-prestasi. Ya. Betul. Mau bisa dijelaskan mungkin prestasi apa yang sudah diboyong atau sudah diraih oleh ITSNU Pasuruan? Jadi kami sebagai dosen dan saya sebagai ketua program studi pendidikan fisika tidak melarang keinginan seluruh mahasiswa saya baik angkatan rendah maupun tinggi, kami membebaskan untuk berkarya di akademik maupun non akademiknya. Alhamdulillah kami pun juga meraih beberapa prestasi di non akademik dan juga akademik. Wah, luar biasa sekali ya untuk program studi ini. Untuk yang akademik apa aja itu Ibu? Jadi kalau akademik kami ada salah satu mahasiswa kami yang waktu itu pernah menyabet untuk yang literasi, kemudian olimpiade fisika seperti itu. Kalau yang non akademik ini karena mungkin dari fisika tidak hanya hobinya di eksak saja, tapi kita juga mendukung jika mahasiswa kami suka membuat puisi, maka kita anjurkan ya sudah kita ikutkan untuk yang non akademik. Jadi prestasi-prestasi di luar ya Ibu ya. Ya. Kebetulan kemarin saya dengar-dengar nih dari bidang kemahasiswaan, dengar-dengar untuk pendidikan fisika ini lolos administrasi untuk lomba matematika dan ilmu pengetahuan tingkat wilayah ya Ibu ya. Oh, KN MIPA ya. KN MIPA PT 2021. Betul. Itu bagaimana untuk menggembleng mahasiswa program studi fisika gimana ya agar bisa memboyong emas atau juara-juara di tahun 2021 ini. Jadi sebenarnya gini Bu, kami ini sendiri punya forum diskusi antar dosen dan juga mahasiswa. Jadi setiap informasi prestasi akademik, non akademik atau lomba apapun kita akan bagi secara cepat. Kami tidak menunjuk siapa dosennya untuk bertanggung jawab, tapi kita bersama untuk mendidik mahasiswa kami untuk berprestasi baik akademik maupun akademik. Contohnya KN MIPA ini kan termasuk yang akademik dan alhamdulillah ada 5 peserta yang ikut. Wow, luar biasa sekali Bu ya. Semoga kita doakan bersama nih untuk tahun ini ITSNU Pasuruan bisa mendapatkan juara Ibu ya. Lolos dari seleksi wilayah. Betul, habis seleksi wilayah, habis ini ada seleksi nasional ya Ibu ya. Semoga untuk kali ini selanjutnya
Untuk pertanyaan selanjutnya kita break dulu. Tetap stay tune terus di podcast ITSNU Pasuruan. ITSNU STAI Salahuddin Pasuruan adalah perguruan tinggi di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama dan merupakan kampus pertama yang mensinergikan pendidikan tinggi dan pesantren. Berbekal kombinasi pengetahuan, teknologi, dan sains yang dilandasi dengan jiwa Islam Ahlussunnah wal Jamaah, lulusan ITSNU STAI Salahuddin Pasuruan siap bersaing di era revolusi industri 4.0. ITSNU dan STAI Salahuddin Pasuruan sinergi pendidikan tinggi dan pesantren. Oke, kembali lagi dengan Dea di sini di podcast ITSNU STAI Pasuruan. Nah, sebelum kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, Bu Nurul, gimana kalau Ibu silahkan saya semanggakan untuk minum dulu biar rileks. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, untuk teman-teman silahkan didengarkan dengan baik. Jadi nggak ada keraguan ya, nggak ada kegalauan lagi kalau milih program studi di ITSNU Pasuruan. Nah, untuk dosen nih sekarang, kompetensi dosen yang dimiliki program studi pendidikan fisika ini seperti apa sih? Pastinya teman-teman di luar sana banyak yang tanya, kira-kira dosennya lulusan linear nggak ya? Kira-kira ada jurusan lain nggak ya? Enak nggak ya? Nah, gimana Ibu itu untuk dosennya? Ya Bu Wardah, alhamdulillah karena kami program studi pendidikan fisika, maka kita punya dua keilmuan. Yang pertama ilmu kependidikan dan juga ilmu fisikanya tentu. Nah, karena kita punya dua keilmuan nih, ilmu kependidikan dan juga ilmu fisika, otomatis jelas maka dosen pengajarnya atau dosen pengampunya juga dari dunia kependidikan dan juga dunia ilmu fisikanya. Tapi tidak hanya ilmu dasar pendidikannya, karena memang pendidikan fokusnya ke fisika, otomatis lulusannya dari pendidikan fisika. Jadi memang kami sudah benar-benar dosen yang kami pilih untuk mengajar di program studi pendidikan fisika ini memang benar-benar kompeten dan jangan ragu untuk gabung ke keluarga kami. Seperti itu. Jadi sudah berkolaborasi begitu ya Ibu ya, antara dosen yang murni dengan dosen yang pendidikan fisika. Iya, betul. Atau gitu dulu waktu saya kuliah nih, saya pilih pendidikan fisika aja Bu, saya sepertinya salah jurusan ini. Oke, untuk selanjutnya setelah kita membahas masalah dosen, tentunya teman-teman juga ingin tahu apa aja sih alat atau sarana prasarana yang dimiliki oleh fisika. Mungkin bisa dijelaskan Ibu? Oke, jadi karena kita memang pendidikan fisika, sarana prasarana otomatis yang ada lab dan juga ada yang menunjang pendidikan. Betul. Nah, karena kita ilmunya dua nih, nah maka untuk yang di ilmu pendidikan apa nih yang untuk menunjang lab apa? Penunjang di ilmu pendidikan, otomatis kita punya namanya lab micro teaching. Jadi kita punya lab micro teaching, kemudian untuk yang ilmu murninya kita punya lab fisika dasar, kemudian laboratorium elektronika dasar dan juga laboratorium eksperimen. Tapi untuk menunjang kegiatan lainnya, kami juga namanya punya bengkel pembelajaran fisika. Bengkel pembelajaran itu apa sih? Saya aja nggak ngerti bengkel pembelajaran. Apa kayak bengkel-bengkel di luar tuh Bu? Ya, kalau kita bilang nih Bu ya, jadi bengkel, namanya bengkel berarti kan memperbaiki gitu ya. Jadi di bengkel pembelajaran fisika nih, maka apa sih yang kita pelajari gitu? Iya, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita produksi di bengkel pembelajaran fisika ini. Nah, di bengkel pembelajaran fisika ini otomatis yang pertama kita harus melihat kondisi lingkungan di sekitar. Seperti itu. Setelah kita lihat lingkungan di sekitar, apa yang kita butuhkan? Oh, ternyata media pembelajarannya kurang untuk yang di sekolah. Maka kita bikin nih media pembelajarannya. Apakah media pembelajarannya berbasis
IT sesuai dengan teknologi. Ya, kita bikin berbasis teknologi dan juga kita bikin berbasis yang manual. Oke, sebentar Bu. Saya masih belum begitu paham ya untuk bengkel pembelajaran sendiri itu maksudnya intinya kalau laboratorium biologi itu udah jelas. Kayak seperti kadal di bedah ya, kodok di bedah perutnya. Nah, kalau fisika itu maksudnya intinya itu bahannya apa, terus ngapain? Nah, gitu. Jadi perlu saya jelaskan, saya tekankan ya, karena bengkel pembelajaran berarti otomatis buat media pembelajaran di sekolah, jadi mempermudah. Kalau seperti pengalaman mungkin jenengan punya pengalaman ya di waktu sekolah dulu. Kalau ilmu fisika ini kan ilmu yang abstrak. Nah, kita buat ilmu yang abstrak untuk di bidang medianya seperti itu. Jadi di medianya kayak di tempatnya gitu ya, Ibu ya. Kita juga membekali di mata kuliah di media bengkel pembelajaran fisika. Mata kuliah apa? Ada mata kuliah media pembelajaran. Ada media mata kuliah aplikasi komputer. Seperti itu. Jadi nggak diragukan lagi nih, di sini ada bengkel pembelajarannya, ada laboratoriumnya juga. Jadi jangan salah pilih, silahkan masuk ke ITSNU Pasuruan di program studi pendidikan fisika. Oke, selanjutnya nih pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Sebelum kita mengakhiri, jangan-jangan kita nggak bisa ketemu lagi ya Ibu ya. Enggak, di lain waktu nanti kita akan berbincang-bincang kembali. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, kenapa sih, apa maksudnya, bagaimana Ibu Nurul ini bisa memperkuat alasan mahasiswa untuk memilih program studi pendidikan fisika? Jadi mahasiswa itu yakin, oke, saya akan pilih pendidikan fisika. Nah, bagaimana Ibu? Yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwasanya di program pendidikan fisika, lebih tepatnya di Pasuruan, ini adalah satu-satunya program studi. Oke, satu-satunya di Pasuruan yang ada pendidikan fisikanya. Ya, otomatis nggak diragukan lagi nih, tidak ada persaingannya, seperti itu. Kemudian bagaimana? Yang kedua alasannya adalah lulusannya. Jadi karena hanya satu program studi di Pasuruan, maka lulusannya tidak banyak di Pasuruan. Jika ada lahan pekerjaan seperti menjadi guru di swasta A, B, kemudian guru di negeri. Nah, kita otomatis diprioritaskan untuk daftar di lowongan tersebut seperti itu. Iya, kayak di istilah di luar itu pasarannya akeh ya. Kemudian yang ketiga, karena kita ini adalah para pengajar yang di bidang ilmu pendidikan dan juga ilmu fisikanya sudah berkompeten, jadi otomatis insya Allah lah ya lulusan kami itu berkualitas. Amin. Oke, untuk teman-teman semua yang ada di rumah, silahkan bergabung di kampus ITSNU Pasuruan, dan sudah tidak diragukan lagi, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nurul banyak sekali keunggulan atau prestasi-prestasi yang dimiliki oleh Prodi Fisika ITSNU Pasuruan. Namun sebelumnya mungkin Ibu bisa mengobrol sedikit atau lihat kamera, jadi langsung ngobrol dengan teman-teman yang ada di rumah atau pesan singkat yang bisa mengena ke hati teman-teman sekalian. Silahkan sebelum kita tutup podcast hari ini. Jadi untuk adik-adik lulusan SMA, kemudian jurusan IPA, IPS, ataupun dari SMK, kami juga jangan khawatir untuk gabung ke program studi kami, yaitu program studi pendidikan fisika. Kita akan belajar bersama, meskipun dari lulusan IPS, SMK, apapun jurusannya di SMK. Kami juga siap untuk melatih kalian mulai dari nol dan kemudian menciptakan lulusan yang tadi saya sebutkan, bahasanya pendidik, peneliti, kemudian pengelola laboratorium, kemudian membuat wirausahaan di bidang media dan juga buku ajar, seperti itu. Mohon gabung di program studi kami. Kami berkeinginan besar agar kalian menciptakan tujuan yang sesuai dengan kami dan juga cita-cita yang dan harapan kami untuk kalian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nurul untuk kesempatannya yang sudah dari tadi udah menjelaskan seputar program studi pendidikan fisika, dan sampai jumpa. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu di podcast ITSNU Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pasuruan merupakan wilayah berjuta keindahan alam, sumber daya alam, perindustrian, dan religius yang memiliki hazanah keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah, terutama di dunia pesantren, sehingga Pasuruan dikenal sebagai kota santri. ITSNU STAIS Pasuruan merupakan pendidikan tinggi yang lahir di negeri para santri, di bawah naungan Nahdlatul Ulama Pasuruan. Berdiri pada tanggal 31 Januari 2018, bertepatan dengan Harlah NU yang bermula dari STAIS Salahuddin Pasuruan, nantinya akan dikonversikan menjadi satu, yaitu UNU Pasuruan. Beralamatkan di Kampus A, Jalan Raya Warungdowo, area perkantoran PCNU Kabupaten Pasuruan, dan Kampus B beralamatkan di Jalan Dr. Wahidin Sudiarhusodo 45 Pasuruan. ITSNU STAIS Pasuruan merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki competitive advantage dan comparative advantage dalam berbagai aspek, juga bereputasi sebagai center of the production of science, technology, and character excellent constructions yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai akademik ilmiah dan agama, sehingga dapat menjadi oase ilmiah integratif di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global serta pembentuk profesionalis berkarakter santri. Masih ragu dengan pendidikan fisika? Jangan ya, Dek ya. Adik di bawah boneka untuk boneka besar dan majalengka. Mari pelajari ilmu fisika agar pikiran lebih terbuka. Fisika nih bos. Senggol dong. Kalau kamu cari anak hukum, aku mundur. Kalau kamu cari anak fisika, aku maju paling depan. Ilmu fisika siap membantai Anda. Oke guys, kita pardon dulu ya. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.